Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Zulfa. Semoga anak-anakku semuanya sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar tentang PKN. Seperti biasa, sebelum belajar mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Pada gambar tersebut, anak-anak, terdapat sebuah gambar, yaitu gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda itu besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya. Nah, perisai itu anak-anak memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nanti kita akan belajar bersama tentang kelima lambang yang ada dalam gambar Garuda Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita, Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Kemudian panca sendiri mempunyai arti 5, sedangkan sila mempunyai arti dasar atau aturan. Jadi anak-anakku, Pancasila mempunyai arti 5 dasar atau 5 aturan. Nah, anak-anakku semua, kelima sila pada Pancasila mempunyai simbol serta bunyi yang berbeda-beda. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian sila kedua dilambangkan dengan gambar rantai yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat dilambangkan dengan gambar kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yaitu dilambangkan dengan gambar padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah lambang atau simbol dari kelima sila pada Pancasila. Berikut simbol sila pada Pancasila. Yang pertama, sila pertama gambarnya bintang, ya. Kemudian yang kedua, simbolnya rantai emas. Kemudian sila ketiga, simbolnya pohon beringin. Selanjutnya, sila keempat, simbolnya kepala banteng. Dan yang terakhir, sila kelima, simbolnya padi dan kapas. Berikut contoh penerapan sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi anak-anakku semua, sila pertama merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan agama yang kita lakukan. Berikut adalah gambar contoh penerapannya. Perhatikan gambar pertama, itu adalah contoh penerapan beribadahnya umat agama Islam. Kemudian gambar kedua dan yang ketiga itu merupakan cara beribadahnya umat agama Kristen dan Katolik. Kemudian selanjutnya gambar yang keempat itu merupakan contoh penerapan cara berdoa dan beribadah umat agama Hindu. Dan yang kelima itu merupakan gambar contoh dari penerapan cara beribadah umat agama Buddha. Yang terakhir itu, yang keenam adalah contoh dari penerapan cara beribadah umat agama Konghucu. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah, yang pertama yaitu beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga,
berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Ini merupakan contoh dari sila pertama. Saat berdoa dan beribadah, anak-anak, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bawah ini adalah lambang atau simbol sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan gambar rantai. Contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah. Yang pertama yaitu membantu adik belajar membaca. Jadi anak-anakku, jika kalian melakukan hal tersebut, membantu adik belajar membaca, berarti kalian sudah mengamalkan sila kedua dari Pancasila. Kemudian yang kedua, membantu ibu membersihkan rumah, membantu ayah mencuci motor atau mobil. Nah, sila kedua ini berhubungan dengan kemanusiaan, ya, karena sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apakah kalian ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini dan bagaimana bunyi silanya ya? Betul, di bawah ini adalah gambar pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sekarang penerapan sila ketiga di rumah apa saja ya? Kita lihat ya. Yang pertama, contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah adalah hidup rukun dengan keluarga, ya. Contoh yang selanjutnya, anak-anakku, yaitu tidak bertengkar dengan saudara. Ini adalah contoh penerapan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian yang ketiga contohnya saling membantu dalam keluarga. Ini adalah contoh penerapan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, bisakah kalian membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di rumah? Coba baca contoh di bawah ini. Kita sama-sama baca ya. Nah, contoh cerita penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Namaku Rio. Aku tinggal di rumah bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Kami selalu hidup rukun. Kami tidak pernah bertengkar dan saling menyayangi. Kami juga saling membantu dalam mengerjakan tugas di rumah. Nah, ini adalah contoh cerita penerapan sila ketiga Pancasila di rumah yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi, di sini memuat cerita tentang saling membantu dalam mengerjakan tugas di rumah antara ayah, ibu, kakak, dan adik. Kemudian, musyawarah merupakan penerapan atau pengalaman sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bunyinya? Ya, bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambangnya apa ya kira-kira? Kita lihat ya di sini lambang sila keempat Pancasila agar kalian tetap ingat lambangnya apa dari sila keempatnya. Nah, sila keempat simbolnya adalah kepala banteng. Simbol atau lambangnya adalah kepala banteng, teman-teman. Ini adalah simbol dari sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah adalah menghormati pendapat orang lain. Nah, anak-anakku, jadi ketika teman kalian berpendapat, misalkan di dalam kelas, bu guru misalkan menanyakan tentang pembelajaran, lalu kemudian ada teman kalian yang berpendapat, maka pendapat tersebut harus kita hormati. Tidak boleh pendapat tersebut kita remehkan atau misalkan kita ecohkan, itu tidak boleh. Jadi kita harus saling menghormati pendapat orang lain, baik itu di kelas, di rumah, ataupun di tempat bermain ya anak-anakku.
Kemudian yang selanjutnya, contohnya adalah tidak memaksakan kehendak. Jadi, jika kita sudah diberikan suatu keputusan sesuai dengan hasil musyawarah, maka kita harus menerimanya dengan lapang dan tidak boleh memaksakannya. Kemudian selanjutnya menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi, ya. Harus didiskusikan ketika kita mempunyai masalah bersama keluarga. Selanjutnya musyawarah menentukan tempat wisata keluarga. Lalu kemudian musyawarah menentukan sekolah anak. Misalkan ayah bundanya di rumah mendiskusikan tentang anaknya mau sekolah di mana. Nah, itu termasuk penerapan sila keempat. Nah, selanjutnya yaitu sila kelima, simbol padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, contoh penerapan sila kelima Pancasila di rumah adalah yang pertama, pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain. Jadi anak-anakku, ketika waktunya bermain, maka silahkan bermain. Akan tetapi ketika waktunya belajar, maka selesaikan tanggung jawab belajarnya dengan baik, ya. Itu berarti jika kalian melakukannya dengan baik, kalian sudah menerapkan sila kelima dari Pancasila. Kemudian rajin menabung. Jadi ketika kita punya uang, kita sisihkan untuk ditabung. Selanjutnya, bergotong royong membersihkan rumah. Ini juga termasuk sila ke-5 Pancasila, ya. Tugasnya harus dibagi secara adil. Kemudian, anak-anak silahkan kerjakan LKS halaman 6, buku tema 1, kemudian halaman 15, dan halaman 20. Tugas dikirimkan Japri langsung ke Bu Zulfa. Cukup sekian dari Bu Zulfa. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.